Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikianlah bunyinya. Sobat Kairos yang terkasih, pernahkah saudara merasa bahwa hidupmu mengalami ketidakadilan? Sudah berusaha menjalani hidup dengan baik, melakukan apa yang baik, namun yang didapatkan justru sebaliknya. Mungkin bagi saudara yang saat ini sedang menderita karena penyakit seperti kanker dan lainnya akan merasa bahwa hidup ini seolah tidak adil bagi saudara. Mengapa harus saya yang mengalaminya? Mungkin akan terbersit demikian. Bagi saudara juga yang di PHK karena pandemi COVID ini, mungkin akan berkata bahwa hidup ini seolah-olah tidak adil bagi saudara. Demikian juga bagi saudara yang menderita karena kemiskinan, mungkin merasa bahwa hidup ini tidak adil. Bahkan dari semua penderitaan yang saudara alami itu, mungkin dalam pergumulan iman saudara terkadang berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. Tentu semua orang ingin diperlakukan adil. Karena itu jika seseorang merasa diperlakukan tidak adil, ia akan menuntut keadilan, bahkan jika harus menempuh jalur hukum. Walaupun terkadang jalur hukum tidak menjamin kita mendapatkan keadilan. Dengan kata lain bahwa adil sangat relatif. Bisa saja bagi seseorang itu adil, tapi belum tentu bagi orang lain. Lalu dari mana kita akan memperoleh keadilan yang sesungguhnya? Nabi Yesaya dalam teks ini menyampaikan seruan kenabian di tengah-tengah umat Israel, bahwa sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripada Allah, yang akan menyatakan keadilannya. Oleh karena itu, Nabi Yesaya mengajak seluruh bangsa Israel untuk menaati hukum yang ditetapkan Allah dan supaya mereka menegakkan keadilan di tengah-tengah bangsa itu. Mengapa keadilan dan hukum terkait dengan keselamatan Allah? Hukum Taurat bukanlah produk sekuler dari ideologi manusia. Tetapi hukum Taurat adalah kebenaran berdasarkan perintah dan ketetapan Allah. Sehingga dalam hukum itu ada keadilan Allah, sebab terkandung perjanjian dengan Allah. Karena itu sebagai umat Allah, umat Israel harus menaati hukum Allah dan menegakkan keadilan karena mereka memiliki hubungan perjanjian dengan Allah. Dan di dalam perjanjian itu Allah berketetapan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Berdasarkan tindakan keselamatan itulah umat Israel dapat meninggalkan Mesir yang penuh dengan ketidakadilan sehingga mereka bebas keluar dari Mesir dan sampai di Gunung Sinai. Dan sejak saat itulah Allah telah mengumumkan hukum Taurat dan peraturan, semuanya merupakan standar perilaku yang sesuai dengan perjanjian. Setiap orang Israel tidak boleh melupakan rahmat anugerah keselamatan Allah. Sehingga ketika mereka tiba di tanah Kanaan, mereka tidak boleh hidup seperti saat di Mesir. Mereka harus memerintah di tanah dengan standar hukum Taurat, agar penindasan di Mesir tidak akan terjadi lagi di tanah Kanaan. Sehingga tanah Kanaan akan menjadi tanah yang penuh dengan keadilan dan kebenaran karena Israel menjalankan hukum Taurat Allah. Sobat Kairos yang terkasih, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami dan mendapat anugerah keselamatan Allah. Karena itu hukum Allah harus menjadi standar dari perilaku kita untuk terus menegakkan keadilan bagi sesama kita. Sebab keselamatan Allah sudah dekat dan keadilannya akan dinyatakan bagi kita. Dan dalam masa-masa Advent ini, kiranya kita semua menantikan keselamatan yang sempurna itu, sembari terus melakukan kebenaran dan keadilan bagi sesama kita. Jangan lagi kita saling menindas.
Jangan lagi kita saling melukai. Jangan lagi kita saling menghakimi dan saling menghancurkan. Tapi biarlah hidup kita selalu digerakkan oleh anugerah keselamatan Allah untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.